Halo guys, kembali lagi di channel Muhammad Vigo. Di video kali ini, aku merangkum beberapa anime tahun 2021 yang rekomendasi banget untuk kalian tonton di tahun 2022 ini. Perlu dicatat bahwa anime yang aku rekomendasikan ini adalah anime yang tayang pada tahun tersebut dan juga tamat pada tahun yang bersangkutan. Jadi seperti anime Kimetsu no Yaiba season keduanya dan yang lainnya itu kagak masuk dalam rekomendasi kali ini. Dalam rekomendasi ini tidak ada urutan mana yang paling bagus nih, entah itu rekomendasi nomor pertama, tengah, ataupun yang terakhir. Bisa saja menurut kalian yang urutan rekomendasinya yang terakhir adalah yang paling bagus ya kan? Sebelum itu, aku mau mengingatkan lagi nih, bagi yang belum subscribe, yuk silahkan di subscribe channel ini, supaya kalian dapat updatean jika aku ngepost video terbaru. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke isi videonya. Rekomendasi anime yang pertama, Horimiya. Siapa yang tidak tahu dengan anime yang satu ini? Anime yang bucin banget ya guys. Anime ini diadaptasi dari manga yang berjudul sama, dan animenya ini ditayangkan pada tanggal 10 Januari dan tamat pada 4 April tahun 2021 yang digarap oleh studio Cloverworks. Berdasarkan My Anime List, anime ini bahkan mendapatkan rating yang cukup tinggi ya guys, yaitu sebesar 8,21 semenjak video rekomendasi ini dibuat. Anime ini sangat direkomendasikan bagi kalian yang ingin mencari hiburan dengan tema slice of life dengan percintaan remaja sekolah. Oke, kita bercerita soal segi pengkarakterannya ya. Untuk Yoko, ini pengkarakternya di sekolah itu dibuat sebagai siswa yang cerdas, ramah, dan cantik. Sedangkan berbalik dengan Miyamura yang merupakan siswa yang culun, rambutnya berantakan, dan dianggap sebagai siswa yang selalu murung. Yang bertanya apa sih kelebihannya dalam anime ini? Sebenarnya banyak, tapi yang pasti namanya sebuah karya, tentu juga ada kekurangan dalam anime ini guys. Jadi menurutku mending kalian tonton sendiri aja anime ini. Dikutip dari duniagames.co.id, anime Horimiya ini menceritakan mengenai Kyoko Hori yang merupakan salah satu siswi yang menjadi panutan di sekolahnya karena dia terkenal ramah ke semua orang dan memiliki nilai akademis yang tinggi. Walaupun dia diidolakan oleh murid-murid lain, Hori menyimpan sifat yang tak banyak diketahui orang. Sebenarnya, orang tua Hori bekerja hingga larut malam, sehingga dialah yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan menjaga adiknya. Karena itu juga, Hori jarang bergaul dengan teman-temannya sepulang sekolah. Di satu sisi, Izumi Miyamura dikenal sebagai pemuda yang selalu terlihat merenung sampai dikira tipikal otaku berkacamata. Padahal, sesungguhnya dia merupakan pemuda yang ramah dan tak pandai belajar. Terlebih lagi, ada banyak tindikan wajah di balik rambutnya yang panjang dan juga punya tato di punggung, dan itu adalah hal-hal yang dilarang di sekolah. Pada suatu ketika, Hori berpapasan dengan Miyamura, tapi keduanya tidak menyadari satu sama lain. Sejak saat itu, dua remaja berkepribadian sangat berbeda ini mulai berteman saat kejadian adik Hori yang bertemu dengan Miyamura. Dan kemudian selanjutnya, mereka berbagi rahasia yang tak diketahui oleh orang lain. Rekomendasi yang kedua, Boku no Hero Academia season kelima. Anime ini merupakan anime season kelima dari BNHA yang pertama kali ditayangkan pada tahun 2016 yang lalu. Tentu pada tahun kemarin, anime ini akhirnya mendapatkan kesempatan untuk dibuatkan season kelimanya yang ditayangkan hingga 25 episode. Season kelima dari anime ini ditayangkan pada tanggal 27 Maret dan tamat pada 25 September 2021 yang tetap digarap oleh Studio Bones. Kabarnya anime ini akan mendapatkan season ke-6-nya pada tahun ini, maksudnya adalah 2022, tepatnya pada bulan Oktober nanti. Menurut banyak orang, pada season kelimanya ini agak mengalami sedikit penurunan dibandingkan pada season sebelumnya. Tentunya dibuktikan berdasarkan rating yang tertera pada My Anime List. Season keempatnya aja mendapatkan rating 7,98, dan season kelimanya ini mendapatkan rating 7,46. Dikutip dari duniamasa.com, BNHA season kelima ini menceritakan All Might sebagai pahlawan nomor 1, digantikan oleh Enji Todoroki. Cerita yang diambil alih masih berkaitan dengan musim sebelumnya. Namun, hal yang menarik dari season kelima kali ini adalah kemunculan Dabi di hadapan Enji. Pahlawan nomor 1 tersebut sangat terkejut akan kemunculan Dabi, dan ada kemungkinan bahwa pasukan Dabi akan menjadi musuh di season kelima ini. Deku dan semua rekannya kembali berlatih untuk memperkuat diri. Deku sebagai karakter utama dan pewaris kekuatan All Might memiliki kemungkinan untuk menjadi pewaris terakhir One for All. Hal itu dibuktikan langsung oleh para pendahulunya. Rekomendasi yang ketiga, Kemono Jihen. Nah, bagi kalian yang menyukai supranatural, ini sangat direkomendasikan. Pasalnya, ini merupakan anime yang berurusan dengan iblis, karena dari judulnya aja udah ketebak kan.
Anime ini merupakan adaptasi manga yang pertama kali rilis pada tahun 2016 yang lalu. Dan dari adaptasi tersebut, anime ini mendapatkan 12 episode penayangannya. Dan itu bisa kalian tonton di channel YouTube Muse Indonesia. Berdasarkan My Anime List, anime ini mendapatkan keseluruhan rating sebesar 7,43. Dan anime ini sangat direkomendasikan bagi kalian yang menyukai hal seperti supranatural. Dikutip dari Dafunda.com, Kemono Jihen menceritakan tentang serangkaian tubuh hewan yang membusuk setelah satu malam mulai muncul di desa pegunungan terpencil. Inugami, seorang detektif dari Tokyo yang bertugas dalam hal gaib, mendapatkan panggilan untuk menyelidikinya. Sementara itu, ia berteman dengan seorang anak laki-laki aneh yang bekerja setiap hari alih-alih pergi ke sekolah. Anak tersebut dijauhi oleh teman-temannya dan mendapatkan julukan Dorotabo, seperti yokai yang hidup di lumpur. Nah, yokai itu seperti makhluk. Jadi gini, ada makhluk yang bersemayam di dalam tubuhnya si anak laki-laki ini yang bernama Kabane. Lanjut lagi, kemudian ia membantu Inugami mengungkap kebenaran dalam kasus pembunuhan tersebut. Akan tetapi, kekuatan supranatural sedang bersembunyi, dan sementara itu, Dorotabo bukan hanyalah nama panggilan biasa. Mungkin ada alasan tertentu tentang bocah misterius tersebut. Rekomendasi keempat, Gotobu no Hanayome season kedua. Bagi kalian yang pencinta harem, cocok banget ini anime untuk kalian tonton. Anime ini merupakan kisah kelanjutan kelima saudara kembar Nakano yang sebetulnya sudah tayang di tahun 2019 yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu. Anime ini akan mendapatkan versi movie animenya yang akan ditayangkan pada tahun ini, tepatnya pada 20 Mei 2022, yang mengadaptasi sisa chapter yang terdapat pada manganya. Mungkin kalian semua sudah bisa menebak siapa istri dari Futaro yang berasal dari manganya. Tapi kemungkinan di movie-nya ini akan berbeda siapa pasangan Futaro, walaupun kemungkinannya itu kecil sekali ya guys. Dikutip dari Anievo.com, Gotobu no Hanayome bercerita tentang Futaro Uesugi, seorang siswa SMA yang rajin. Saat keluarganya berurusan dengan hutang yang menumpuk, Futaro menerima pekerjaan sebagai guru bergaji tinggi untuk putri kembar 5 yang identik dari keluarga Nakano yang kaya. Kembar Nakano diantaranya adalah Ichika, Nino, Miku, Yotsuba, dan Itsuki. Namun, dia segera menyadari bahwa mereka memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Selain itu, mereka tampaknya tidak memiliki banyak kecenderungan untuk belajar dan secara teratur mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Kelanjutan untuk season keduanya ini masih berhubungan dengan akhir musim pertama Gotobu no Hanayome, yaitu Futaro mulai menunjukkan tanda-tanda demam. Saat berada di kereta gantung, dia memberitahu saudara perempuan Nakano di sampingnya bahwa dia tahu dia adalah Itsuki dan bukan Ichika. Nino akhirnya pergi ke pesta kembang api sendirian, sementara Ichika dan Miku saling mengungkapkan bahwa mereka berdua jatuh cinta dengan Futaro. Yotsuba dan Itsuki menganggap diri mereka bertanggung jawab atas kondisi Futaro saat ini. Untuk season 1 Gotobu no Hanayome mendapatkan rating 7,68, sedangkan season keduanya mendapatkan rating 8,14 berdasarkan My Anime List. Rekomendasi yang kelima, Hataraku Saibo season kedua. Bagi kalian pencinta anime yang suka belajar biologi melalui anime ini, inilah anime yang cocok untuk kalian tonton. Anime ini sudah mempunyai 2 season. Season pertamanya itu tayang 2018 dan untuk season pertamanya, Net TV juga udah nayangin kok di beberapa bulan belakangan ini kalau nggak salah. Kalau soal ngomongin sel-sel dalam tubuh manusia, wajib banget untuk kalian tonton anime ini. Ya soalnya bisa dikatakan sudah lengkap dalam anime ini. Bukan panduan wajib, setidaknya kalau kalian sudah tahu materi biologinya tentang tubuh, bisa kalian tonton ini untuk menimbulkan imajinasi bagaimana sistem sel dalam tubuh bekerja. Dikutip dari kaorinusantara.com, Hataraku Saibo membahas seputar pengetahuan umum tentang tubuh dan macam-macam gejala penyakit yang terjadi di dalam tubuh kita, di mana sisi karakter berperan penting dalam kontribusi cerita berdasarkan fungsi mereka. Contohnya seperti sel darah merah yang bekerja untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi makanan ke seluruh organ tubuh, sel darah putih yang bekerja sebagai pembunuh benda asing yang mengancam tubuh, trombosit yang bekerja mengatasi pendarahan akibat luka luar tubuh dan memperbaikinya, dan sel-sel lainnya. Untuk season kedua, Hataraku Saibo mendapatkan rating 7,33 di My Anime List. Rekomendasi yang keenam, Ijira Naide Nagatoro-san. Nah, kalau kalian mencari anime santai yang diselipkan genre romcom yang tayang di tahun 2021 kemarin, ini anime tepat untuk kalian tonton. Anime ini merupakan adaptasi dari manga yang berjudul sama, yang sudah diterbitkan pada tahun 2017 yang lalu, dan baru mendapatkan adaptasinya pada tahun lalu, tepatnya 11 April lalu, dan mendapatkan rating di My Anime List sebesar 7,44, serta kabarnya untuk season keduanya ini sedang tahap pengerjaan.
Dikutip dari animesaku.com, Ijiranaide Nagatoro-san menceritakan mengenai seorang siswi SMA bernama Hayase Nagatoro yang memiliki sifat yang sangat periang dan sedikit nakal. Ia menghabiskan waktunya untuk bermain-main dan menindas kakak kelasnya yang bernama Naoto. Pada awal cerita, Nagatoro bersama beberapa temannya sedang asik mengobrol di perpustakaan. Mereka membicarakan banyak hal, termasuk masalah percintaan mereka. Setelah beberapa waktu, Naoto datang ke perpustakaan untuk mengerjakan lukisan yang sedang ia gambar. Naoto merupakan seorang pria yang sangat pemalu dan sangat jarang sekali berinteraksi dengan perempuan. Setelah Naoto memasuki perpustakaan, ia merasa terganggu karena adanya para gadis yang bersik di dekatnya. Naoto sangat tertekan dan gugup sehingga lukisan yang ia kerjakan terjatuh dan diambil oleh salah satu gadis tersebut. Nagatoro mengambil kertas yang terjatuh dan mulai mempermainkan Naoto. Nah, cerita dari Nagatoro dan senpai-nya dimulai. Sejak hari itu, mereka berdua sering ketemu. Pertemuan tersebut tidak diinginkan oleh Naoto, namun Nagatoro sangat antusias dalam mempermainkan senpai-nya tersebut. Rekomendasi yang ketujuh, Hige wo Soru Soste Yoshikose wo Hiro atau Hige Hiro. Yap, ini masuk dalam rekomendasi anime yang ada dalam video ini. Dan ini merupakan anime yang viral pada masanya, semasa beberapa hari sebelum Ramadan 2021, yang ditayangkan oleh channel YouTube News Indonesia. Dan banyak orang-orang toksik pada anime ini yang tidak bisa memetik pelajaran dari anime ini. Akan tetapi, memang ini anime agak kontroversial di Indonesia. Anime ini diadaptasi dari light novel yang berjudul sama dan mendapatkan 13 episode dari adaptasi animenya. Untuk ending animenya sendiri langsung mengambil seluruh cerita dari light novelnya sebelum animenya tamat. Ya, sama-sama seperti anime Horimiya yang langsung mengambil jalan cerita akhir seperti yang ada di manganya yang juga tamat. Memang agak terburu-buru sih kalau dipikir-pikir. Sebagai informasi tambahan, pada awalnya Hige Hiro ini merupakan novel daring yang dibuat oleh Shime Seba di situs Kokuyomo pada 8 Maret 2017 dan diilustrasikan oleh Bota. Pada awalnya judulnya bukan seperti yang kalian sekarang tahu, namun seiring Kadokawa Shoten yang mengambil alih, jadilah judul yang sekarang. Berdasarkan My Animalist, anime Hige Hiro ini mendapatkan rating sebesar 7,33. Dikutip dari kaorinusantara.or.id, anime Hige Hiro ini mengisahkan Yoshida, seorang pria berusia 26 tahun yang merupakan seorang staf IT. Suatu hari cintanya ditolak oleh rekan perempuannya, Goto Airi, yang sudah ia cintai selama 5 tahun. Yoshida pun depresi dan akhirnya mabuk-mabukan. Di tengah jalan, ia melihat Ogiwara Sayu, seorang gadis sekolah yang duduk sendirian. Sayu sebenarnya sudah kabur dari rumah selama 6 bulan dan memilih untuk berhubungan badan dengan berbagai pria untuk dapat tinggal di rumah mereka. Sayu awalnya meminta Yoshida untuk menginap semalaman dengan imbalan melakukan hubungan badan dengannya. Tetapi Yoshida mengizinkannya menginap di apartemennya tanpa perlu melakukan hal itu. Rekomendasi yang ke-8, Komi-san wa Komyuso desu. Sewaktu dulu pengumuman adaptasi untuk animenya, banyak sekali yang tidak sabaran untuk menonton anime yang satu ini. Anime ini juga bahkan mendapatkan rating yang terbilang cukup bagus, yaitu sebesar 8,13 di My Animalist. Juga, Komi-san bahkan seringkali dijadikan waifu ya oleh banyak orang. Dari adaptasi manga yang pertama kali diterbitkan pada Mei 2016 ini, Studio OLM mendapatkan 12 episode penayangannya dan ditayangkan pada 7 Oktober hingga 23 Desember 2021. Dikutip dari areatopic.com, anime ini menceritakan mengenai hari pertamanya menghadiri Akademi Swasta Itan. Shoko Komi segera menerima perhatian dan popularitas yang luar biasa karena kecantikannya yang tabah dan keanggunannya yang sangat halus. Itulah sebabnya dia dianggap sebagai dewi oleh teman-temannya. Namun, hanya Hitohito Tadano, seorang siswa biasa yang duduk di sebelahnya di kelas yang dapat menemukan bahwa di balik apa yang diyakini orang lain, Komi sebenarnya memiliki masalah serius dalam berkomunikasi dengan orang lain. Tadano kemudian memutuskan untuk membantunya mewujudkan mimpinya mendapatkan 100 teman. Rekomendasi anime yang ke-9, Tokyo Revenger. Banyak sekali yang menyukai anime ini. Anime yang menggunakan konsep time leaper dalam setiap aksi dari main karakter yaitu Takemichi. Anime ini juga merupakan anime yang sempat viral yang juga pernah ditayangkan oleh Muse Indonesia di kanal YouTube-nya. Anime ini mendapatkan 24 episode yang ditayangkan pada 11 April hingga 19 September dari adaptasi manganya yang dilakukan oleh studio Liden Films, sehingga mendapatkan rating 8,24. Dan kabarnya, Tokrev ini akan mendapatkan season keduanya.
Dikutip dari bacaterus.com, anime ini menceritakan Hanagaki Takemichi, laki-laki berusia 26 tahun, seorang pekerja paruh waktu. Suatu ketika, ia menonton berita di televisi dan dari berita tersebut dikabarkan kalau seorang gadis bernama Tachibana Hinata meninggal dalam sebuah konflik kelompok kriminal di Tokyo Manjikai atau yang dikenal dengan Toman. Tachibana Hinata adalah satu-satunya pacar Takemichi ketika ia masih duduk di bangku SMP. Keesokan harinya ketika Takemichi sedang berdiri di peron kereta, ia didorong oleh seseorang hingga terjatuh. Di ambang batas kematiannya, Takemichi mengalami sebuah kejadian time leap. Ia kembali ke 12 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2005 ketika ia masih SMP. Takemichi kembali ke masa SMP-nya dan bertemu dengan teman-temannya kembali. Ia juga bergegas bertemu dengan Hina untuk memastikan kalau ia masih hidup. Kemudian ia secara tidak sengaja bertemu dengan Naoto. Lalu, ia memberitahu kalau Hina di kemudian hari akan meninggal dan memintanya untuk selalu melindungi Hina agar ia tidak meninggal. Naoto menyetujui hal tersebut, lalu mereka berjabat tangan dan tiba-tiba Takemichi kembali ke masa depannya di tahun 2017. Takemichi bertemu kembali dengan Naoto, adik Hina yang kini sudah menjadi seorang polisi. Bersama dengan Naoto, Takemichi mulai menyelidiki kejadian tentang kematian Hina yang melibatkan kelompok Toman. Naoto memprediksi kalau Takemichi kembali ke 12 tahun yang lalu itu pemicunya karena ia berjabat tangan dengan Naoto. Oleh sebab itu, demi mengubah masa depan yang kelam, Takemichi dibantu dengan Naoto untuk menghentikan penyebabnya di masa lalu. Intinya, pada awalnya Takemichi melakukan time leap adalah untuk menyelamatkan Hinata agar tidak terbunuh di waktu yang seharusnya. Tetapi seiring berkembangnya jalan cerita, konflik dalam anime ini pun juga makin beragam karena perkembangan cerita tadi. 最近彼女ができた。俺は世界一の幸せ者だ。いいでしょ。何かいい方法が。さきさん、二股してください。だって私直哉の、私も直哉くんの彼女だから。二人を。目が覚めたらあの頃に戻すかも。野毛野良物石って。何やったの？2006年に広がっているのは戻りたくて仕方なかった。触れた相手の命を奪う。僕はこの呪いを。Rekomendasi anime yang ke-16, Mushoku Tensei season pertama. Wah, ini anime rekomendasi banget ya bagi kalian penikmat isekai untuk anime yang ditayangkan pada tahun 2021. Bahkan bagi kebanyakan orang, ini anime hampir bisa mendekati masterpiece ya guys. Tapi tetap aja Konosuba nomor 1 bagiku. Untuk anime ini terpecah menjadi core 1 dan core 2-nya yang memiliki jeda sekitar 7 bulanan ya guys. Untuk core pertamanya sendiri ditayangkan pada 11 Januari hingga 22 Maret 2021 dan mendapatkan rating 8,36 untuk keseluruhan 11 episodenya. Sedangkan untuk core 2-nya ditayangkan pada 4 Oktober hingga 20 Desember 2021 dan mendapatkan rating 8,78. Dikutip dari dafunda.com, Mushoku Tensei menceritakan seorang NEET yang berusia 34 tahun terbunuh saat menyelamatkan orang asing dari tabrakan lalu lintas dan menyebabkan ia tereinkarnasi menuju dunia sihir atau isekai sebagai Rudeus Greirat, bayi yang baru lahir. Dengan pengetahuan, pengalaman, dan penyesalan dari kehidupan sebelumnya didapatkan, Rudeus bersumpah untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan tidak mengulangi kesalahan masa lalunya. Saat ini, Rudeus dikaruniai oleh kekuatan sihir yang begitu dahsyat, juga dengan kepribadian orang dewasa. Rudeus dilihat sebagai seorang jenius yang dalam perkembangan oleh orang tua barunya. Kemudian, dirinya belajar di bawah prajurit kuat seperti ayahnya yang seorang pendekar, ibunya seorang penyihir, dan juga bersama seorang penyihir bernama Roxy Miguardia, yaitu dengan satu tujuan, yaitu semuanya demi untuk mengasah talentanya Rudeus. Namun, walau bagian luarnya yang tampak polos, Rudeus masih seorang otaku mesum yang menggunakan kekayaan pengetahuannya untuk mendekati perempuan yang ia tidak pernah dapatkan di kehidupan sebelumnya.
Cerita dan keseruan dari Rudeus pun semakin berkembang seiring konflik yang timbul dari kehidupan mereka. Oke guys, itu dia beberapa rekomendasi anime yang tayang pada tahun 2021 kemarin yang bisa kalian tonton. Apabila kalian penasaran dan tertarik dengan video rekomendasi ini, bisa banget untuk kalian tuliskan di kolom komentar agar aku bisa membuatkan video rekomendasi yang lain. Jika kalian suka dengan video ini, bisa banget kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian. Selalu jaga kesehatan ya, terima kasih karena sudah menonton hingga selesai dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.